Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup menguat 0,46% ke harga 5.425. Kalau dilihat dari transaksi asing itu hari Jumat dan diakumulasi selama seminggu itu net sell. Bahkan dari 2 minggu lalu juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat BBNI itu ya biasa aja, kiri kanannya sama aja ya. Ada yang akum, ada yang jual juga ya, ada distribusi. Jadi seimbang aja. Langsung saja ke teknikalnya, BBNI rebound. Kalau dilihat dari band detektor Stockbit ya, kan netral kan cuma satu, ada distribusi kecil. Si BK asing ya 44 miliar tapi dibeli sama AK asing juga 36,8 miliar. Mungkin juga kiri kanan aja kan. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dia mantul dari 5.400, tapi karena melihat ISG-nya yang sudah di bawah 7.200 agak rawan ya. Bisa jadi juga kalau seperti ini technical rebound biasa. Tapi nggak masalah sebenarnya. Kalau Bapak Ibu beli sekarang pun ya, nggak pakai stop loss juga boleh. Tinggal frost down aja. Jadi harusnya memang pola seperti ini nih ada potensi dia rebound. Kalau benar rebound berarti ISG kan nanti itu bisa tembus lagi atau balik ke harga 7.200. Mungkin nggak di swing low-nya. Bisa jadi juga. Karena ya memang jebol ya. 5.400-nya tuh sempat turun ke 5.360 terus rebound lagi. Perkiraan saya ya maksimal ya kalau ISG crash nanti false break ini ya. Kita nggak tahu di Februari atau Maret false break. Nah ini nih maksimal EMA 200-nya dijaga ya. Itu aja untuk BBNI kalau tren jangka pendek ya. Semoga ada pantulan. Mungkin pantulan-pantulan terbatas, mungkin nggak all time high. Kecil kemungkinan kalaupun all time high. Palingan ya kalaupun technical rebound minggu depan itu 5.550 ini aja lah kenaikannya. Mungkin gak sih sideway? Kalau melihat ISG di bawah 7.200 kayaknya agak susah dia sampai ke resisten all time high-nya atau resisten kuatnya semenjak Januari awal bulan itu ya, di sekitaran 5.700. Jadi kondisi sekarang untuk BBNI masih aman, masih sideway. Cuman ya kalau Bapak Ibu beli harga sekarang ya hitung-hitung aja risk reward, mau pakai stop loss atau mau pakai average down boleh, nggak ada yang salah. Nggak pakai average down juga hold sampai mungkin bagi dividen nanti di Maret apa April ya itu. Nah, biasa Maret ya. Nah, ini kita lihat historinya ya. Untuk di Januari, Desember turun. Desember ini nih naik ya. 2022 Desember turun, Januarinya rally. Februari turun lagi. Rally Februari. Ya, itulah mungkin Februari turun ya nih. Ini kemungkinan besar Januari Februari turun. Ya, walaupun naik, mungkin naik terbatas, dia membentuk seperti ini. Dan mungkin peaknya nanti sebelum bagi dividen ya, peaknya nanti itu sekitaran mungkin ya, tapi ini baru analisa belum pasti terjadi ya, bisa di sekitaran ini 5.000 sampai 5.200 nih baru dia sebelum bagi dividen rally lagi Maret. Nah seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu mau trading seperti ini nih ya nggak usah tiap hari. Pilihan saham-sahamnya ya kalau bisa big bang aja ya. Kalau Bapak Ibu setahun bisa trading mungkin 2 sampai 3 kali aja, cari-cari momentum misalnya bagi-bagi dividen aja, ya mungkin bisa bertumbuh 5-6% itu lebih. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kalau kondisi sekarang langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 6.300 menguat 0,39%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya BMRI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BMRI kondisi sekarang juga ya kalaupun rebound terbatas. Kalau melihat kondisi sekarang ya maksimal 6.500 kemungkinan, dengan catatan ISG nggak mampu tembus 7.200 lagi ya. Ya kalaupun technical rebound biasa lah. Paling maksimal naiknya tuh 2% dan tetap target saya itu bisa turun. Untuk BMRI itu 5.600. Nih kita lihat historinya aja Bapak Ibu tuh ya. Nih 2022 Desember turun terus rally naik 2 Februari sideways. Habis itu Maret sebelum bagi dividen itu sideways juga. Ya seperti itu ya. Mungkin ya untuk BMRI tren jangka pendek gimana nih? Bisa nggak mantul? Kemungkinan mantul ada tapi nggak tinggi ya.
tadi 6.500 itu aja maksimal. Memang kalau dilihat dari chart secara teknikal ada support yang dulunya resisten di 6.200-an. Nah, itu ada rounding bottom, ya semoga aja bertahan. Tapi kemungkinan besar karena melihat ISG-nya yang ada potensi koreksi, mungkin teknik rebound biasa terus sideways, kemudian mungkin sideways tapi bisa jebol 6.200-nya dan ya maksimal sih 5.600 itulah. Ya, nggak jauh-jauh juga turunnya. Seperti itu aja untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.425. Terkoreksi 1,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, seminggu asing tuh jualan 700 miliar. Kalau dihitung ya, ini digabung. Kalau dilihat broker summary-nya ada distribusi dari asing JP REK Jet. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, ini BMRI yang terlalu dalam ya nih. Kalau Bapak Ibu mau cari cuman profit 2% dan pakai. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, ini sudah patah trennya. Jadi kondisi sekarang mungkin gak sih mantul dari EMA 200-nya? Mungkin. Cuman mantul-mantul terbatas. Kalau BBRI menurut saya 5.500 nih kemungkinan agak susah ditembus dengan catatan ISG nggak mampu tembus 7.200. Kalau ISG tembus 7.200, kalau ISG tembus 7.200 dan arahnya 7.300, 7.400 mungkin BBRI bisa tembus 5.000. Tapi kalau enggak ya turun dulu. Kalau menurut saya penurunan maksimalnya mungkin 5.000. Nggak jauh, nggak lebih dari 5.000 atau offset sedikit 4.900-an itulah. Ya, jadi Bapak Ibu ya tinggal average down di bawah aja. Kalau secara teknikal mungkin gak sih bisa naik dan ini jadi swing low. Ya karena ada EMA 200-nya mungkin. Tapi nggak jauh ya, kenaikannya terbatas. Kalau kondisi sekarang ya maksimal kalaupun naik 5.550 itulah. Paling retest trend line up trendnya ini. Walaupun offset naikannya ya sini aja 5.500 5.600 terus. Ya gambaran saya sih pelan-pelan tetap arahnya nih 5.100-an, 5.000. Itu untuk BBRI. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang dengan sistem average down nyicil lagi nanti kalau turun, ya boleh aja. Karena kita itu nggak bisa mencari momentum yang selalu pas banget di harga bottom, dapat harga terendah habis itu rebound. Ya, strateginya bisa dengan average down, cicil-cicil atau ya beli beberapa harga. Yang penting itu fokus saja pertumbuhan portofolio atau fokus ke average-nya agar cukup rendah lah, walaupun nggak bottom banget tapi ya mendekati bottom atau di atas sedikit bottom lah. Jadi kalau dia rebound tuh ya lumayan juga profitnya, karena kita nggak bisa menebak dengan tepat bottomnya di mana. Pas kita beli langsung rebound ya, pasti ada beberapa harga nggak pas, harga yang itu keseringan sih nggak pas ya. Pernah sekali 2 kali ya bisa, cuman nggak selalu bisa pas dan tepat seperti itu. Ya, untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.350, terkoreksi 1,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya BBCA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BBCA sepertinya turun dulu. Mungkin gak nih swing low dan dia rebound. Melihat ISG yang arahnya turun, mungkin bisa rebound tapi rebound terbatas. Ya, nggak lebih. Ya paling 9.550 inilah. Ya, resisten tengahnya. Nih aja paling. Dan masih berpotensi untuk turun. Ya, untuk BBCA tapi yang nggak masalah juga. Coba hitung dari peaknya. Ya, paling 8.800 itu aja lah maksimal palingan ya. Kalau ISG ada koreksi yang cukup dalam nantinya entah di Februari atau Maret. Tapi kemungkinan sih Februari ya. Februari ya paling retest trendline downtrendnya ini. Retest baru rebound lagi ya. 8788 itulah. 8.700 8.800 untuk BBCA ya. Jadi harga sekarang mungkin guys sih langsung ke situ enggak, tetap ada naik turunnya. Ya bisa Bapak Ibu mampatin lah. Con-con bungkus atau ya kalau pas beli enggak bisa cuan malah turun ya tinggal approach down atau tinggal tunggu aja nanti sampai ya 3 sampai 6 bulan atau setahun ke depan ya. Seperti itu aja untuk BBCA. Kondisi sekarang lebih ke ya wait and see. Saya lebih ke wait and see atau cicil dulu aja. Untuk momentum sepertinya susah. Naiknya juga kemungkinan besar terbatas.
Ya, seperti itu aja untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1285, terkoreksi 0,38%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BBTN, ya ini di level psikologisnya potensi ada rebound, tapi rebound terbatas. Kemungkinan besar 1330 itu aja, dan susah untuk dia naik ya. Kecuali ya, ini kita pakai kecuali, kenapa pakai kemungkinan ya, bisa aja dia bisa ini swing low asalkan ISG-nya tembus lagi 7200. Kalau ISG di bawah 7200 untuk ini jadi swing low dan dia rebound lagi menuju 1400-nya itu susah. Palingan ya tadi 1340 1330 dan mulai koreksi lagi. Bisa jadi nanti pola cup and handle terbalik dan false break jebol ke area konsolidasinya nih lagi range 1200 sampai 1280. Bisa seperti itu ya. Untuk BBTN lebih ke menurut saya ya spekulatif. Kalau mau pakai stop loss kalau dia gagal bertahan di atas EMA 200-nya. Kalau mau pakai average down boleh, kalau mau di hot sampai nanti mungkin propertinya atau mungkin nanti properti bullish waktu cut suku bunga di Maret ya. Nah, itu dia rally. Sebenarnya harga 1300 ke bawah itu BBTN cukup oke untuk Bapak Ibu hot ya. Tinggal nunggu momentum nih. Dia sendiri yang belum uptrend ya. Cuman memang beda kelas ya. Jadi ya dia lebih ke properti kalau BBTN. Kita lihat aja lah. Pokoknya tetap menurut saya momentumnya akan tembus juga 1400 BBTN tahun ini. Tapi sabar menunggu. Seperti itu aja untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2760, terkoreksi 0,72%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BDMN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BDMN kondisi sekarang. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BDMN juga yang perkiraan pola pattern pack ternyata gagal. Ya kenapa gagal? Melihat ISG-nya yang susah naik. Itu kita itu harus melihat juga ISG kalau beli saham-saham besar ya. Kalau ISG-nya kayaknya susah naik, hati-hati beli di area support atas nih, bisa jadi false break. Nah itu kadang kita harus wait and see ya, karena dia ngikut pergerakan ISG. Waktu BDMN itu di area 2800 ke atas 2850, ISG kan di area ini nih. Nah memang kondisi sekarang ya, kalaupun Bapak Ibu ada yang spekulasi buy di area supportnya berharap naik, ya bener aja melihat dia sideways. Tapi ya itu tadi, kalau gagal out dulu kan, paling 2% atau 3% maksimal. Dah. Nah, jadi kondisi sekarang mungkin nggak teknik rebound. Bisa teknik rebound tapi nggak jauh. Paling 2820 ya, maksimal 2%, 2,5% kenaikannya dari support. Ya kalau Bapak Ibu nekat mau pakai stop loss ya stop loss aja 2% juga. Jebol 2700, wah 2%-nya 3%-an ya. Jebol 2700 baru jual. Nggak perlu 2700, 2720. Berarti di 2690 itu udah bisa jual aja. Atau average down aja lah. Kalau nggak mau pakai stop loss, saya pusing stop loss terus mungkin ya. Ya pakai average down lah atau sabar aja tunggu. Yang penting Bapak Ibu pilih saham-saham yang oke lah. Big cap atau big bang nggak apa-apa. Trading 2-3 kali sebulan, yang penting profit. Gitu aja. Tunggu momentum dia koreksi, jangan trading tiap hari. Nah, memang sebagai trader atau investor pasti gatal kan, pengen tradingnya tuh kalau bisa tiap hari seperti itu. Ya, untuk BDMN lebih ke wait and see aja dulu. Walaupun disupport, kalaupun naik terbatas, maksimal 2%, maksimal 3% lah. Seperti itu aja untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 3.400, terkoreksi 4,49%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau di broker semuanya Arto di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Arto sudah sampai peak. Di grup Borneo Trader juga udah bilang hati-hati Arto jebol 3.500, mending TP dulu aja. Potensi false break-nya ini besar. Jadi akan turun mungkin ke 3.000 lagi atau jelek-jeleknya ya. Maksimal penurunannya. Tapi kan EMA 200-nya ini nanti
bergerak nggak di sini-sini aja, bisa naik bisa turun. Pokoknya paling maksimal koreksinya Arto tetap 3000, maksudnya tetap area EMA 200-nya. Dan kalau menurut saya Arto juga atau bank-bank digital ada potensi uptrend. Kita lihat aja nih, kalau saya lihat gambaran chartnya udah matah ya. Ini ada pola nih, double bottom miring nih. Nah, kalaupun offset sedikit menurut saya nggak jauh lah. Paling maksimal 5200. Akan segera tembus juga nanti 4000-nya tuh tahun ini. Ya, tapi disclaimer ya. Silakan dianalisa dengan fundamental. Kira-kira di harga berapa sih? Harga wajarnya Arto apakah sekarang udah murah atau masih mahal? Ya, tapi kalau melihat hitung-hitungan dari harga dulunya ya, tapi kan dulu tuh over value. Harga-harga pucuknya over value dan ini mungkin sudah di harga wajarnya. Jadi seperti itu aja ya. Untuk Arto kondisi sekarang beli belum, wait and see aja dulu. Ya, terlalu spekulasi kalau Bapak Ibu beli harga sekarang. Tapi ya kalau mau pakai stop loss tipis jebol 3400 cut loss, tapi ya keseringan cut loss. Kalau ternyata memang nggak naik atau lihat besok Senin kalau memang ada buying power ya baru ikut masuk. Bisa seperti itu. Untuk Arto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1610, terkoreksi 0,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya BTPS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BTPS lagi sideways, belum kemana-mana juga. Kondisi sekarang lebih ke wait and see dulu aja untuk BTPS ya. Kalau Bapak Ibu mau ngumpul-ngumpul dulu, kumpul-kumpul aja. Cuman ini kalau Bapak Ibu perhatikan, BTPS sudah membentuk low baru atau lower high. Takutnya nanti ISG crash, dia jebol dan target turunnya 1300-an. Wah, nggak jauh sih, paling 15-13% lah maksimal ya. Kalau menurut saya ya itu penurunan maksimalnya, mungkin bottomnya nanti tahun ini nih bisa pas ISG koreksi di Februari atau Maret nanti. Nah itu bottomnya tahun ini kemungkinan, tapi kita lihat aja ke depannya ya. Dan Bapak Ibu lihat juga bagaimana kondisi laporan keuangannya, IPS-nya atau statistiknya untuk BTPS nih. Apakah oke? Kalau oke ya mungkin bisa jadi bottomnya nanti di Maret atau Februari. Ini hati-hati, pokoknya kalau jebol 1550 ya melorot. Maksimal menurut saya itu 1300. Ya kalaupun jebol. Seperti itu aja untuk BTPS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1195, terkoreksi 1,23%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, NISP itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, NISP ya agak rawan kalau nggak bisa rebound minggu depan. Kalau dia rebound minggu depan di atas 1200 aman. Pokoknya kalau Bapak Ibu yang punya di harga 1150 ke bawah, kalau minggu depan Senin koreksi lagi 1% aja atau 2%, mending TP aja dulu ya. Dapat 2% atau 3% tuh lumayan lah. Daripada berharap ya, takutnya turun dulu. Karena harga Bapak Ibu tuh mepet. Kecuali Bapak Ibu mau simpan setahun ke depan, mungkin nanti price down aja. Ya boleh. Tapi kalau menurut saya, Tapi kalau menurut saya kondisi seperti ini, kalau profit Bapak Ibu tuh di bawah 5% atau maksimal 5%, mending Senin koreksi TP aja dulu. Walaupun nggak pas-pas banget, nanti bisa beli harga bawah. Ya, beli lagi. Yang penting tuh kan ada profitnya dulu. Ya. Seperti itu ya. Dimampatin lah. Cuan bungkus dulu. Kalau mepet, nanti beli lagi. Untuk NSP kondisi sekarang ya lagi sideways. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya volumenya kecil tapi bisa lanjut. Pokoknya minggu depan tuh Senin harus balik 1200. Kalau balik aman. Di bawah itu apalagi koreksi udah ke 1150, bahkan bisa turun lebih dalam. EMA 200-nya nih mungkin 1100. Jadi seperti itu. Untuk NISP langsung saja ke saham terakhir. Ada BNGA yang ditutup di harga 1715, terkoreksi 0,29%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya BNGA ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BNGA kondisi sekarang belum juga ya. Cuman bagus BNGA nih sideways-nya ya. Dia sideways tuh dari Agustus tahun lalu. Jadi kalaupun turun ya maksimal EMA 200-nya, pakai sandaran EMA 200-nya maksimal
EMA 200-nya nih atau 1600-an lah. Kita turunin aja ya. Kita tawar di bawah 1600-an. BNGA kalau kondisi sekarang BNGA belum menurut saya. Memang di support minor atau lihat Senin. Kalau memang ada buying power ya manfaatin, tapi sepertinya nggak jauh-jauh lah. Maksimal mungkin 2,5% untuk kenaikannya ya. Untuk BNGA belum kayaknya saatnya sekarang. Apalagi SG di bawah 7.200 level psikologisnya. Jadi seperti itu aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk BNGA memberikan sinyal kurang bagus. Ada candle evening star, kebalikan dari morning star. Dan ekor juga panjang dari atas. Takutnya sih ya bisa turun dulu. Kesempatan lah Bapak Ibu ambil di bawah. Karena ini sepertinya dia sideways untuk naik. Ya, tetap sideways untuk naik. Kenapa ini sideways untuk naik? Continuous pattern. Bapak Ibu tarik jangka lebih lama. Bahkan dari 2011. Ini dia berhasil break 1500-nya. Resisten kuat semenjak 13 tahun yang lalu. Ya, dan itu ada pola double bottom. Targetnya, tapi itu view-nya lebih panjang ya. Targetnya bahkan bisa ke 2700. Berarti naiknya tuh 40% apa 50% dari sekarang. 50% ya. Tapi kan perlu waktu. Nah, ini yang dinamakan continuous pattern. Mestinya gak jebol lagi 1500. Kalaupun offset, menurut saya 1400. Bapak Ibu pakai press down aja. Ya, ini time frame weekly ya. Gambarannya. Gimana sih yang namanya continuous pattern? Continuous pattern itu berarti ada pattern lanjutan. Setelah dia ini kebetulan membentuk double bottom, break, dan ini bisa jadi pola continuous pattern sideways atau pola ascending triangle. Dan siap-siap. Tapi kalau ascending kayaknya enggak ya. Ada potensi turun. Jadi pokoknya mungkin juga pattern flag-nya ini nanti bisa seperti ini gambarannya. Pattern flag ya maksudnya. Nah, bisa jadi seperti ini nanti. Kalau ISG koreksi, dia membentuk continuous patternnya pola pattern flag. Terus baru rally lagi. Kita lihat ya ke depannya BNGA. Menarik pokoknya BNGA nih. Masih oke lah. Seperti itu aja. Untuk BNGA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.